Mau tanya bang, anak umur 7 tahun baca syahadat udah masuk Islam apa belum? Maksudnya abang itu beragama apa dulu? Yang ditanyakan tuh. Coba Ustadz, menurut antum gimana Ustadz? Apa pertanyaan kan? Mau tanya bang, anak umur 7 tahun baca syahadat udah masuk Islam apa belum? Maksudnya yang saya tanyakan juga tuh abangnya, yang ditanyakan anak siapa? Apakah anak dari agama lain atau anak abang atau bagaimana? Iya. Ya kan harus tahu jelas. Kalau anak dari keturunan orang Nasrani, misalkan ketika dia mengucapkan syahadat itu dibilang sah atau belum? Menurut antum gimana Ustaz? Apakah dia belum masuk akil baligh? Ya tapi saya yakin anak umur 7 tahun itu ketika dia membaca Allahu Akbar karena dia mengikuti aja, nggak tahu. Turunan. Iya kan, nggak tahu. Iya. Enggak Ustaz, gini misalkan antum beragama non muslim. Nah anak antum di umur 7 tahun membaca syahadat. Maksudnya kan tidak mungkin anak 7 tahun langsung saya mau masuk Islam. Kadang kan diajarkan. Entah diajarkan baca, bisa nggak baca bismillah gitu. Iya gitu. Makanya jangan heran banyak juga anak yang umur 7 tahun itu bersolawat walaupun non muslim, betul nggak Ustaz? Betul. Nah makanya masuk Islam itu orang yang berakal, betul nggak Ustaz? Berpikir dan ya memang mengerti gitu loh ya nggak? Kalau nggak ngerti 7 tahun bersahadat ya biasa aja ya. Biasa aja, nggak ada dosa bagi dia karena belum balik. Belum balik. Nah kecuali dia kalau anak dari antum umur 7 tahun itu gimana? Yang jelas kan keturunan dari Islam ya Islam ya kan gitu. Iya, maka dia dulu orang tuanya agamanya apa? Iya gitu. Paham ya? Agamanya apa? Anak saya bang, abang, oh anak abang. Terus abangnya Agamanya apa? agamanya apa? Abangnya beragama apa? Oh Islam. Sudah. Ya sudah. Memang udah lahir udah Islam ya nggak? Sebetulnya pertanyaannya itu kapan batasan waktunya dia balik? Nah, Itu bisa itu jadi. pas pertanyaan itu. Kalau beliau nunggu akil balik, ya terus sekarang beliau ndak berdosa, makalah orang tua lah Masih yang tanggung jawab. menjadi tanggung jawab. Orang tuanya yang tanggung jawabnya. Gitu. Sebenarnya pertanyaan itu nggak tahu, tapi kita nggak tahu Ustaz, banyak pemahaman loh Ustaz. Sekarang Katanya kita memang terlahir dari orang Islam, tapi apakah kamu pernah bersyahadat? Ada gitu Ustaz. Ada pemahaman seperti itu Ustaz. Kita kita kapan disyahadat? Maka kita perlu syahadat lagi. Ada juga Ustaz. Gitu. Jadi tidak sah untuk mentakkidkan bahwasanya dia benar-benar orang Islam. Betul. Ada nggak Ustaz pemahaman gitu? Ada kan? Ada, memang benar ada. Diislamkan lagi secara Islam. Kan ada dalilnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara kafah. Maka nanti kalau sudah besar, kalau dia mau syahadat lagi insyaallah. Atau kita kan kalau udah punya sudah punya jadi balik, maksudnya sudah balik, kan punya kewajibannya sholat. Betul. Maka sholat tersebutlah, di dalam sholat kan ada syahadat. Nah tuh. Assalamualaikum Bang Esel, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Ustaz. Amin. Makasih penjelasan. Yes, amin. Enak ya kalau yang nonton sedikit. Enak. Jadi satu-satu bisa kita Baca. Dan kedua yang nonton sedikit itu memang butuh pencerahan. Makanya kalian harus rajin-rajin aktif di live TikTok juga. Rajin sawer juga. Banyak itu mungkin ada 1 juta lebih duit dalam ini. Gak Gitu betul ya? Ustaz. Dari tadi Udah. Kurnia.
Makasih Mbak Mia. Sering nonton Mbak Mia ini. Waalaikumsalam Mbak Aurel. Miss you. Kenal Mbak Aurel? Iya, yang kata antum. Udah ngantuk guys. Besok mau ngantar anak sekolah. Saya izin pamit dulu ya, saudara-saudara. Kita baru pulang dari Pulau Jawa. Nah, istirahat dulu. Berkah buat kalian semua ya. Amin. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Bismillah. Gak lupa. Oh iya. Dah. Mah. Pamit ya. Ya, Ustaz. Hati di jalan ya. Salam sama santri-santri. Disalahkan. San balikan. Oh iya. Nah, Kempet deh. Kurang angin gue balik. Udah terus sengaja dikempet kalau dikenceng ya. Kuprak. Sunnah lagi. Yang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu sajadah kasih ke Ustaz Siko. Naon? Sudah, kasih. Enggak pakai plastik enggak? Setengah 3. Iya, enggak terasa. Wah, ngalap berkah kita. Siap Pak Ustadz, ya begitu. Jadi kadang memang saya nggak mengherankan, banyak juga orang nggak paham karena banyak pemahaman yang berbeda-beda sekarang guys. Mohon doanya Bang Ilyas buat kakak. Lek, tutup lek pagar lek. Iya, tadi tertutup. Mohon doanya Bang Ilyas buat kakak saya yang lagi sakit, semoga diangkat segala penyakitnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga diangkat penyakit saudaranya, Masya Allah. Salatullah, salamullah, Rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasin. Tetap semangat, bulan September ini salah satu jadilah semangat, Masya. Ini Kanit Polda Sumsel apa WA? Semuanya bantu sirik sekatang. Hah? Saya kirim. Merapat bawa HP-nya langsung. Tetap semangat, bulan September ini salah satu jadilah semangat. Salah kirim ya. La ilaha
Waalaikumsalam. Kakak saya sepanjang hidupnya 15 tahun belakangan ini sakit terus. Coba dilihat nama Tumenen. Nggak bisa saya Bu, saya nggak bisa nerawang. Dia nggak bisa nerawang. Biarlah tabir membukanya nanti. Insya Allah Allah lebih mengetahui ya yang tak kita ketahui. Jangan khawatir lah. Kadang kita susah itu karena kita mengetahui dia sedang sakit. Tetapi sesuatu yang tak kita ketahui, kata Allah, jangan disusahkan. Itu urusan aku, karena aku pun tak kau lihat. Tapi kau merasa ada denganku, maka rasakan sesuatu yang tak kau ketahui, itu urusanku. Dan kau percayakan itu atasku. Nah, ini malahan susah, sesuatu yang tak terjadi malah disusahkan. Maka kata Allah, ku jadikan apa yang sesuatu yang kau risaukan. Jangan sampai kita berpikir aneh-aneh. Kita tetapkan semua itu karena Allah. Jangan sampai kita katakan itu karena campur tangan orang lain ataupun setan. Tapi tetaplah berprasangka baik walaupun itu terjadi. Contoh halnya Allah katakan, mengapa ada sebuah keburukan di setiap Allah ciptakan yang buruk di dunia ini. Seperti halnya riba masih ada. Bukannya Allah tidak suka riba. Allah ingin kita kembali ke Al-Quran ya. Kenapa? Supaya kita balik lagi ke Al-Quran ya. Bahwasanya ini sudah ada pada saat itu. Aku sudah mengatakan. Makanya ketika kita tahu, jangan kalian ikuti. Bukan berarti itu ada karena Allah inginkan kita untuk masuk ke situ. Nah, jadi seakan-akan ketika kita di dalam hutan makan apapun nggak ada selain babi, yang nggak apa-apa dihalalkan karena dalam keadaan darurat. Begitupun juga koperasi, nggak apa-apa kalaupun susah minjem duit tetangga, susah orang nggak percaya, ya nggak apa-apa pinjam koperasi. Tetapi setelah saudara merasa sudah bisa cari duit sendiri, maka tinggalkan koperasi, kan gitu. Nah, ketika kalian dalam hutan juga, ketika temu babi, lalu ketemu pisang, hentikan makan babi. Jadi maknanya itu sesuatu yang buruk itu diadakan boleh, jadi ada baiknya untuk kita. Jadi nggak perlu kita harus berpikir aneh-aneh. Oh, ini abang saya sakit, abang saya aneh-aneh. Enggak, itu semua atas izin Allah. Untuk kita ketahui bahwasanya setiap penyakit, jodoh, bala, maut itu hanya Allah yang mengetahui dan mau menetapkan kepada siapa makhluk. Kita berkah abang habis pulang ziarah kan. Iya bang, iya terima kasih ya. Pizer masih muan. Wah, bau udah. Barel ya, intinya seperti itu ya guys ya. Intinya nggak usah takut sesuatu hal yang tak kita ketahui. Makanya kalau berdoa yakin, ngobrol sama Allah. Kenapa ketika tidak berdoa masih ragu? Makanya belajarlah dari hal kecil. Kita lahir itu nggak Allah beri duit. Allah cuma berikan kita rasa enak, nangis, rasa senang, rasa takut. Pokoknya rasa lah ya. Ketika enak kita merasakan enak, ketika sedih kita merasakan sedih. Allah nggak menciptakan kita duit, nggak ada Allah kasih kita duit pada saat lahir. Maknanya bahwasanya kita itu tanpa dengan duit kita tuh bisa. Contoh, menolonglah karena akan aku tolong, bersedekahlah maka akan aku sedekah, akan aku balaskan. Nah, ketika kita mempunyai uang, ia katakan itu sedekah berupa harta, tetapi sedekah berupa tenaga juga Allah yang akan balaskan. Contoh, nanti kalau saya nolong orang, jangan harap untuk pembayaran mereka, jangan harap mereka akan bayar, tapi haraplah kepada Allah, maka Allah yang akan membayarnya. Tidak tahu dengan cara ditemukan juga orang ketika kita butuh, ada orang lain nolong. Ketika kita terdesak, orang lain yang akan menolong. Jadi sesuatu hal yang kita miliki itu juga datang dari Allah. Contoh, saya mempunyai pengetahuan tentang pengobatan, saya bisa ngobatin orang, ya ngapain saya meminta uang? Apa yang saya berikan doa tersebut murni, itu juga atas Allah. Nah, kalau saya mengharap, tapi bang itu rezeki. Bagi saya rezeki itu kadang tidak berupa uang. Rezeki saya datang ke situ silaturahim juga ada rezeki. Nah, makanya banyak orang sekarang
kalau bisa tenaga bisa jadi uang. Nolong orang ada harapan, ingin dibayar. Buang perasaan seperti itu. Bekerja pengen digaji, usaha pengen laris, pengen lancar. Allah tuh nggak gampang guys. Kita mau urusan kita mudah, ya kita harus bisa. Kita harus bisa lah. Assalamualaikum Bang, Nganjuk Jawa Timur hadir. Waalaikumsalam. Semoga pagi dah sampai. Siap Bang, sehat Bang, sehat walafiat. Itu guys ya, jangan ragu ya atas ketetapan Allah. Udah terima aja lah, udah hidupnya kayak gini kok. Yang kita tuh diharapkan cuma satu, apa yang kita keluarkan itu bermanfaat enggak? Saya keluarkan tenaga saya keluarkan senyum saya. Mananya kan ibadah itu kan bukan hanya sekedar sholat. Senyum sama orang ibadah, menolong orang ibadah. Jangan apa-apa duit, jangan heran orang kalau udah dibutakan dengan duit, wah kurang terus, kurang terus, masya Allah. Saya nggak ngonten kan, berapa lamanya ngonten, bukan kepentingan saya, kepentingan orang. Belum lagi ongkos apa, belum lagi ongkos bayar, belum lagi ongkos minyak. Tapi saya meyakini atas kebahagiaan orang saya senang. Tapi kalau urusan sendiri mana nggak bisa gitu. Bantalku bau parfum guys. Santai aja ya nggak. Jadi biasakan bersyukur. Lama nggak ngonten Bang. Iya, saya mau pensiun guys. Saya pensiun. Abang nggak sopan, orang nyimak, abang lagi tidur, yang nyimak juga lah sambil baring juga kok ada. Saya baring juga lah, sama-sama baring kita. Sebenarnya ada sedikit yang mau saya bahas, tapi ya sudahlah, sepertinya nggak penting juga sih. Penting itu gini guys, memperbaiki sikap kita kepada orang itu penting. Biasanya mudah emosian dirubah. Ngerubah Indonesia nggak mampu dengan satu orang. Ngerubah kabupaten nggak bisa dengan satu orang. Ngerubah keluarga pun nggak bisa dengan satu orang. Rubahlah diri kita, ya. Setelah rubah diri kita, rubahlah keadaan di sekitar kita, barulah rubah semua orang. Kenapa kok bisa? Nggak gampang kata Bang. Adam tuh satu tuh, kok bisa banyak seperti ini? Nah kita kan satu, bisa lah nanti banyak, ada istri, ada anak. Kalau kita baik kan nanti insya Allah berubah pada masanya. Makanya jangan heran orang ngerubah Indonesia nggak bisa-bisa, malahan ujung-ujungnya nambah keras bahasanya. Nggak bisa, rubah aja diri kita. Tapi Bang, bukannya itu amanah Rasulullah untuk kita sampaikan kepada umatnya. Kalau sudah sekali, dua kali, bertahun-tahun, berkali-kali juga orang nggak bisa-bisa, ya udah kita contohkan yang baik. Mana tahu dengan contoh yang baik kita bisa. Contohnya banyak ulama lembut, banyak pengikut, ulama tegas, banyak pengikut. Kita harus bisa, yang lembut bisa ngikuti yang tegas, yang tegas juga bisa mengikuti yang lembut. Itu guna kekompakan. Jadi ya jangan heran, udah akhir zaman kan kata Rasulullah, doa yang gak dijabah oleh Allah itu kan ketika dia pengen umatnya itu akur gitu, nggak pecah belah.
Tapi mata udah lelah tuh abang. Alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum bang, apa kabar bang? Rindu nggak nonton di YouTube bang? Ini udah kita ketemu di sini aja udah baik tuh lah, udah bisa kita ngobrol-ngobrol guys. Jadi guys, saya ke Jakarta itu ternyata ya gitulah, nggak bisa saya sebutkan juga. Orang itu berdoa sampai 7 bulan lebih sholat tahajud guys. Heran saya kok bisa bertemu. Ternyata beliau bilang, saya tuh bang udah berdoa 7 bulan lebih bang. Setiap tahajud saya doakan abang. Saya berpikir, kok bisa orang seburuk saya bisa dipanggil dengan tahajud. Masya Allah. Tapi ya Insya Allah, alhamdulillah guys. banyak sebuah rahasia. Makanya ketika kita dipertemukan atas ridho Allah, maka semua masalah selesai guys. Ini bang abang sombong bang. Udah saya bilang saya nggak terima tamu, udah saya bilang saya nggak bisa digini gitu, maksa ya, akhirnya kan kecewa, nggak dibalas WA aja udah kecewa. Katanya bang Esel itu baik, nggak seperti di YouTube, ternyata aslinya sombong. Belum lagi yang datang ke rumah keliling-keliling nyari saya nggak ada. Nah makanya saudara, kencangkan doa kita di langit, nanti Allah panggil saya insya Allah guys, demi Allah. Kenapa saya bilang demi Allah itu ya, kayak ngapain saya mau bohong perkara, tapi untuk kepentingan dan lari juga karena Allah, maka saya sumpah gitu. Saya nggak berani main-main atas nama Allah sesuatu perkara yang tak penting. Makanya kalian berdoa kepada Allah, ya Allah apabila memang dibalik solusi dari masalah saya ada orang lain, saya berharap ya Allah siapapun orang tersebut ya Allah temukanlah saya. Nah kan gitu, berdoa temulah. Ini nanti belum berdoa langsung temu dukun. Datang dukun nanti dibilang kamu kena santet. Datang santet, wah terus gitu melekat. Jadi jangan heran ketika kalian mengikuti sesuatu yang dilarang oleh agama itu candu bentuknya guys. Candu gimana? Kita judi candu, minum candu. Sudah itu apa lagi? Mabok candu. Ya minum tadi candu ya gitu ya. Maksiat candu. Dukun juga candu. Jangan heran orang muda pergi ke dukun karena candu. Ya kan sudah yang riba aja candu, menyembang. Sudah menyembang berhasil buka usaha. Malah pinjam lagi, diperbesar lagi oleh bank untuk pinjaman. Karena pinjaman kemarin udah lunas. Lancar lagi, dipinjam lagi, lebih besar lagi oleh bank, dibesarkan lagi. Ya, jangan heran sesuatu yang berbau maksiat itu candu. Maksiat candu, apa-apa candu, ngomong sama orang masalah keluarga candu. Jadi semua orang ditanya masalah keluarga, ditanya masalah tidak boleh. Aib itu Allah tutup. Kenapa kau ceritakan? Semua orang mau diceritakan. Belum lagi dia orang-orang kiai salah. Maksudnya dia dibilang pakai peci ustadz, ditanya dikit-dikit sana, tanya sana, semua ditanya sama dia. Kayak masalah itu nggak kesudahan. Padahal kita dibilang aib jangan kau buka, tutup. Nah, gitu. Jadi jangan heran orang suka pergi ke sesuatu hal yang praktisi itu, jangan heran. Terus dia candu gitu. Gitu. Tadi aku telepon Mbak, sampean nggak ada di rumah. Aku ada lauk besok datang ya. Asasin gitu. Bang Jeb, apa kabar Bang? Sehat semua. Sesuatu hal yang dibuat-buat candu kan tidak boleh menambah-nambahkan apa yang sudah Allah tetapkan. Contoh hidung pesek ditambah, nanti dikit-dikit alis nanti ditambah, nanti bulu mata ditambah, nanti wajah ditirus, disuntikin aja. Jangan heran candu terus candu. Yang dicandukan itu yang baik, sedekah candu, ya kan, senyum sama orang candu,
menolong orang candu. Gitulah. Bang, jam berapa Bang sudah lelah tuh? Jam 3 di sini. Baru pulang, guys. Nggak lelah, santai aja. Saya tuh pengen apa yang saya bahas itu untuk diri saya. Buat saudara yang mau dengar, alhamdulillah. Nggak juga nggak apa-apa. Daripada ngobrol sendiri ya kan, nanti dibilang sama anak-anak, nih Abang Ilyas ini ngomong sendiri, gila kayaknya kan gitu. Biar kita hindari fitnah, akhirnya saya ngobrol kan enak. Izin pamit Bang, turu, siap lanjut. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita semua sudah ditutup aib sama Allah. Jangan diceritakan sama saya. Ini banyak Bang, kenapa lagi? Bang, anak saya Bang, suka ini suka itu. Waduh Bang, enak pula ditanya langsung dapat solusi, langsung dengar. Ini solusinya sama, tapi kayak pengen banget dibenarkan, dibela gitu. Kadang banyak saya biasanya, makanya saya nggak mau terawang-terawang aib orang kok. Saya mau tanya malas. Kadang orang tuh kalau lihat wajah itu, historinya semuanya udah ada di kepala kita, tapi kita nahan aja gitu. Tanpa dia tanya aja kita tahu gitu, guys. Materinya mirip Alip Cepmek nih, candu-candu. Iya, kalau kalian ngeluh terus candu, guys. Ngeluh candu, nggak bersyukur candu, apalagi kurang puas candu, kurang syukur candu. Ngomongin orang candu, apalagi berprasangka buruk candu, iri hati candu. Jangan candu, guys. Nah ya kan tuh, saya tarik sudah candu. Amin ya rabbal alamin. Tas apa selempang tempatku banyak, kalau aku mau ambil aja nggak usah. Bang Aurel tuh ambil aja katanya. Sini ini ikan nih, guys. Kita ngobrol sama ikan ya. Kenapa kau? Kau candu nggak? Candu nggak di dalam air? Kenapa nggak keluar air? Kenapa? Kenapa kamu di dalam air? Apa manfaat kamu di sini? Manfaat kamu di sini itu apa? Karena kamu indah. Apa kamu sadar dirimu indah? Nggak sadar kan? Apakah kamu sadar kalau kamu itu di dalam akuarium? Nggak sadar kan? Apakah kamu sadar kamu itu sedang berenang? Nggak sadar kan? Apakah kamu sadar? Kamu kenyang? Kamu lapar? Nggak sadar kan? Apakah kamu sadar kamu tuh nikah itu gimana? Nggak sadar kan? Lalu apa manfaat kamu di sini? 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 Manfaatmu di sini, engkaulah makhluk Allah. Kau diciptakan indah. Tetapi orang yang bisa menikmatimu, dirimu saja tidak sadar. Bahkan kamu bukan tempat yang semestinya di sini. Kamu itu tempatnya di hutan luas. Kamu bisa menikah. Kamu bisa segalanya. Tapi apalah daya ketetapanmu untuk memberikan tontonan untuk umat Allah, hamba Allah manusia, untuk menikmati suasanmu, keindahanmu. Itulah Allah ciptakan. Ya kan? Hanya satu aja kamu bisa terlihat indah. Sini kau. Satumu aja terlihat indah. Nah, makanya Allah ciptakan engkau menjadi manfaat
untuk kami nikmati. Agar ternyata Allah itu beribu-ribu macam ciptaannya. Iya kan? Iyalah. Tuh. Ya enggak? Hah? Nah. Sini kau. Hah? Tidur sana, tidur. Makhluk Allah ikan hidup di dalam air. Makhluk Allah ikan hidup di dalam air. Siang malam tak pernah tidur. Siang malam tak pernah tidur. Nah, makanya kau tak pernah tidur, matamu merah tuh, matamu tuh merah tuh, itu ya Allah, tidur kan, tidur. Gak mau tidur ya guys. Gak mau tidur ikan ini guys. Kenapa ikan gak mau tidur? Kau mau aku tidurkan malam ini juga? Pengen gak nikmati tidurmu? Sadar nggak kalau kamu tuh nggak pernah tidur? Sadar nggak sih? Nah, kalau kamu nggak sadar, kamu nggak pernah tidur, begitulah manusia nggak pernah sadar atas salah dan dosa. Nah, ya kan? Nah, ya udah. Kau nggak usah galak-galak banget. Aku nggak takut. Ya. Tapi aku sadar, walaupun kau lemah, tapi kau terlihat indah. Nah, ini manusia ini udah jelek, sikap perilakunya pun jelek. Mana bisa dia bermanfaat? Kau lemah, kau bisa aku makan sebenarnya, tapi menikmatimu dengan cara melihatmu, aku bisa mengetahui ternyata kelemahan dalam diri itu tidak menjadi pokok inti untuk disenangi orang, tetapi kelebihan yang kau miliki. Ya seperti ini kan, kau terlihat indah di mata kami. Masya Allah. Salam buat ibunya Bang Ilyas, sehat selalu buat Bunda Ilyas, Bang Ilyas juga udah, Masya Allah, terima kasih guys.